Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini saya sedang main-main di lahan pertanian ya. Kebetulan saat ini ada waktu kosong sebentar, jadi sambil olahraga, sambil jalan kaki, cari keringat, saya pergi ke ladangnya Umi. Nah, itu Umi di sana sedang panen. Yang dipanen di sana itu jumlahnya kurang lebih 250 batang ya, nggak banyak, dan mungkin 250 batang itu hasilnya sekitar berapa, tergantung lah ya, biasanya 3 sampai 10-an kilo, rata-rata sih 3 sampai 5 kilo gitu rata-rata ya. Tapi kalau pas musim musim panennya, memang panen raya kita sebut, itu banyak dia panennya. Nah, ini contoh cabenya, itu Umi sedang panen. Cuacanya cantik sekali hari ini. Nah, ini contoh cabenya saudara. Nah, ini wow, cantik sekali. Nah, usia tanam cabai ini 3 bulan. Jadi ini ditanam di bulan Ramadan kemarin, dan sekarang itu sudah panen. Jadi jarak antara masa tanam dengan masa panen itu ya kurang lebih 3 bulanan ini gitu. Dalam 3 bulan panen ya cukup lah. Nah, jadi kita coba ceritalah sedikit. Ini budidaya cabai ini sebenarnya biayanya, kalau ini kurang lebih setengah hektar ini ya, setengah hektar. Kebetulan Umi suka bercocok tanam, jadi diolahlah betul-betul ya. Walaupun enggak modern sekali, kita olah betul-betul, jadi biar hobinya ada hasil gitu. Nah, ini ya, namanya juga pertanian, hasilnya tidak menentu, dan dia itu berbanding lurus. Apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi petani khususnya cabai ini ya, yang pertama ya kenal dulu jenis lahannya. Ini tanah apa ini tanah aluvial ya. Kemudian kalau ini ya, di sini ini mudah banjir. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bercocok tanam di sini, standarnya jadi berubah. Kalau ini kan standar tinggi ini 50 galangannya. Jadi di sana itu ditindikan menjadi 90 sampai 1 meter. Ini kan nampak sekali itu. Yang ini, nah ini mana tangan saya? Itu beda jauh. Jadi yang pertama nih bisa dikatakan gagal yang ini. Kenapa? Karena kami salah perhitungan terkait jenis lahan ini ya, jenis tanah ini. Jadi itu dulu teknisnya, kita harus tahu teknis dan jenis lahan ya. Habis itu baru masuk ke pengolahan. Intinya cabai ini kalau nggak banjir aman gitu. Tapi kan bisa kalau kena banjir bisa dikasih dolomit, bisa dikasih MgSO4, oke. Tapi kalau dikasih terus kan tekor juga, lebih baik ditinggikan saja, ambil aman seperti itu. Nah, karena memang
harga pertanian itu fluktuatif, naik turun. Jadi sebelum kami memulai pertanian ini, pertama kami siapkan dulu apa? Tabungan untuk biaya hidup setahun. Kenapa? Kalau misalnya menunggu cabai ini kan 3 bulan nanti kita nggak makan, atau misalnya anggaplah dapat musibah gagal panen, nggak ada duit kita nanti. Jadi tabungan harus ada dahulu. Jadi untuk biaya hidup 6 bulan tuh sudah ada, karena cabai ini kan 3 bulan ya, 3 bulan panen. Dan biaya untuk pengolahan setengah hektar ini tergantung ya. Nah, tapi kalau punya kami di sini fokus pada peninggian lahan dan menggunakan dolomit saja. Kami tidak menggunakan pupuk dasar dahulu, jadi pupuknya kocor aja dulu. Nah, karena memang ini lahan penuh mudah banjir, jadi yang difokuskan adalah penggunaan peninggian lahan dan memperbanyak dolomit ya atau kapur sehingga tanahnya tidak asam. Nah, bagaimana dengan pupuk? Kita pakai pupuk seadanya dahulu ya, seadanya dahulu. Ada pupuk kandang, tidak ada, sedikit ya. Pupuk kandang di sini juga mahal. Satu karung itu bisa seharga 50 sampai 60 ribu ya. Kalau pupuk kandang kualitas B ya, kualitas B harganya itu 30.000. Nah, jadi lahan ditinggikan, perbanyak dolomit, udah itu aja, lalu kita tanam. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Nah, ini usia 3 bulan, jadi dia sudah banyak berbuah seperti itu. Nah, kalau ini yang usia 3 bulan nih, karena tanamnya di sebelum bulan Ramadan, April, Mei. Oh, nggak sampai 3 bulan, baru 2 bulan. Ini sebelum bulan Ramadan, H-7 kalau nggak salah. Nah, ini yang usia 3 bulan. Usia 3 bulan kondisinya seperti ini. Hanya saja kemarin itu kalau nggak salah ini masih selamat, ini terkena banjir. Nah, ini yang 3 bulan. Ini tingginya kurang lebih 70 cm ya. 70 cm, tinggi sekali. Nah, kalau yang ini 80 cm. Nah, ini. Dan ini ya, kalau yang subur jadinya seperti ini. Ini 1 meter sudah. Nah, maaf itu bunyi mesin. Jadi itu pertama ketika mau menanam cabai. Teknis pertama adalah mengenali lahan dahulu. Kalau lahan banjir ya ditinggikan seperti ini. Tinggi sekali nih. Ini tinggi sekali, ini macam kolam jadinya. Ini kata pekerjanya, pekerja Jepang, disuruh buat kolam, bukan disuruh buat galangan katanya. Nah, ini emang kesana tuh lumayan tingginya. Lalu kemudian kalau sudah ditinggikan begini, ini kondisi cabenya sehat dia. Nah, kalau tidak tinggi dia pasti nggak sehat. Banjir terus, setiap sore banjir, setiap sore banjir, seperti itu. Keuntungannya adalah ya kita nggak perlu pusing-pusing nyiram kalau pas lagi banjir, seperti itu saudara. Nah, itu jadi ini kita masuk musim kemarau ya. Jadi kalau musim kemarau sore itu air pasang, tapi nggak selalu pasang. Jadi kalau misalnya pas musim kemarau gini, mau tak mau disiram seperti di sana itu disiram itu pakai selang. Nah, ini mesin air, jadi memang harus standby. Namanya mesin air, robin, dinamo air, kalau perlu robin kecil itu standby. Antisipasi aja sih, kan harga mesin air itu kan murah ya, 500.000.
selangnya mungkin yang 100 meter 1 jutaan lah, 1 jutaan. Nah itu ya penting untuk dipersiapkan ya. Nah ini sungainya nih, ini sungainya. Jadi kalau misalnya apa namanya udah sore nih penuh dengan air, penuhnya dengan air bukan dengan ikan. Baik, itu pagi ini sukses selalu petani.